Intinya Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apa benar Al-Quran ini turun pada bulan suci Ramadan? Tadi di ayat disebutkan jelas bahwa Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Sementara Bapak Ibu, kalau kita melihat proses turunnya Al-Quran ini kan tidak langsung satu kitab utuh. Kalau Taurat, Zabur, Injil diberikan pada nabi-nabinya, itu satu kitab utuh langsung. Tapi Al-Quran ini berangsur-angsur. Tiap ayat sesuai dengan kondisi dan keadaan, sampai memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Contoh misalkan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat ini kan turun pada saat baginda Rasul itu sedang berhaji, yang dinamakan haji wada, haji perpisahan sebelum beliau wafat. Berarti kalau turunnya pada saat haji kan bukan bulan suci Ramadan, tapi bulan Dzulhijjah, bulan-bulan haji. Padahal di ayat 185 Al-Baqarah tadi, Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Ini Bapak Ibu seolah-olah kan kontradiktif nih, seolah-olah bertolak belakang. Bagaimana ini yang benar kok seperti bertentangan ini? Jamaah rahimahullah, perlu kita pahami, Al-Quran yang turun pada bulan suci Ramadan itu Al-Quran 30 juz, satu kitab utuh, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi para jamaah, turunnya Al-Quran ini ada 2 tahap, ada 2 fase. Tahap pertama, Al-Quran turun 30 juz, satu Al-Quran, satu kitab penuh, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, di bawah malaikat Jibril. Inilah yang turunnya pada bulan suci Ramadan. Sedangkan Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, sampai kepada Nabi Muhammad, itu yang berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi ini tidak bertentangan, tapi ada 2 tahap. Jamaah rahmatullah, Al-Quran ini mukjizat yang paling besar sepanjang masa. Tidak ada mukjizat yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran ini universal, berlaku sepanjang waktu, tidak ada namanya expired, kedaluarsa ayatnya tidak ada. Kalau kitab Taurat hanya berlaku pada masanya, Injil pada masanya Nabi Isa, Al-Quran tidak, sampai akhir zaman akan selalu relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak pernah usang Al-Quran ini. Fungsi dari Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kalau Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, maka kita umat Islam ini harus bisa mulai membaca Arabnya, harus belajar mengartikannya per huruf, per kata yang punya arti, harus belajar memahami ayatnya, tafsirannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi di Masjid Al-Muttaqin ini ada kajian Al-Quran, tarjim ada, tafsir Al-Quran ada, mulai membaca Arabnya, tarjim Al-Quran, mengartikan Al-Quran per huruf, per kata, ada di masjid ini. Maka Bapak Ibu yang pernah ikut merotol atau yang belum tahu sama sekali, belum pernah bergabung, silakan bergabung karena pentingnya mempelajari Al-Quran. Kalau kita ngaku Al-Quran ini adalah kitab suci kita, kitab paling sakral, kitab paling mulia di dunia, kitab paling hebat di dunia,
Ini jangan hanya slogan. Kitabnya kita kasih minyak wangi, ditaruh di dalam almari, dikunci rapat, dilihat saja dibuat pajangan. Bukan museum ini, bukan jimat ini Al-Quran. Al-Quran itu untuk dipelajari. Kita harus berinteraksi dengannya, kita harus bermesraan dengan Al-Quran. Nah ini penting. Ngaku cinta Al-Quran, membacanya nggak mau belajar. Nggak bisa, sudah tua. Boten-boten kata terlambat. Banyak yang sudah tahfidz Al-Quran itu umur 75 tahun. Hafal, selesai ya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kenapa penting mulai membaca Arabnya saja kita ini harus bisa? Karena para jemaah Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi. Membacanya saja itu bernilai ibadah. Membaca saja, kita bisa membaca Arabnya saja, kita nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, belum kita amalkan, itu sudah berpahala. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah selain Al-Quran kita membaca, bisa membaca saja dapat pahala? Wonten apa boten? Saya kira nggak ada. Kita membaca novel dibaca saja dapat pahala. Baca koran cuma dibaca saja nggak dapat pahala. Baca buku fikih dibaca saja nggak diamalkan nggak dapat pahala. Nah, inilah hebatnya Al-Quran, kita baru bisa membaca Arabnya saja sudah berpahala. Berapa pahalanya? Ini biasanya kan kalau diterangkan pahala kan tanya berapa pahalanya sih? Membaca Al-Quran, kalau kita bisa membaca dengan baik, lancar, tartil namanya, itu nanti kita akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia-mulia nanti di surga. Amin. Amin. Satu huruf yang kita bisa membaca dengan tartil lancar dapat pahala 10. Bayangkan kita per hari baca berapa huruf dikalikan 10. Mungkin ada yang tanya, maaf, kami ini masih belum bisa lancar, masih terbata-bata. Orang Jawa bilang masih kelagepan. Bahasa Arabnya gratul-gratul, bahasa Arabnya ya tak. Itu tidak dikesampingkan oleh Allah. Baginda Rasul memberikan penghargaan, Allah memberikan penghargaan, falahu ajroni, masih dapat 2 pahala per hurufnya. Yang penting masih terus mau belajar, meskipun gratul-gratul tadi, itu dapat 2 pahala per huruf. Masih diberikan penghargaan oleh Allah. Lah apa sih untungnya bisa membaca Al-Quran para jamaah? Ini kalau menurut Imam Al-Qurtubi ahli tafsir, beliau pernah riset ya, orang yang bisa membaca Al-Quran dan selalu istiqomah rutin tiap hari baca Al-Quran sampai usia 100 tahun pun nanti hidupnya masih hidup, itu tidak akan pikun. Sampai usia 100 tahun boten pikun. Nah apa sih hebatnya tidak pikun? Ya ngapunten. Kalau orang pikun ini kan sudah makan 3 kali ditanya belum makan, sudah sholat belum sholat ditanya sudah sholat lah. Kalau nggak pikun berarti kan kita nggak lupa ibadah kan, Bapak Ibu. Bahkan di akhir hayat nggak. Kalau orang pikun kan wallahu a'lam, apa dia bisa kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah Allah atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau kita tidak pikun, ada yang nuntun bacaan lafzul jalalah, kalimat tauhid, kita bisa membaca Al-Quran, akhir hayat kita membaca Al-Quran, insya Allah sampai akhir hayatnya kita bisa melafalkan Al-Quran, bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah husnul khotimah. Nah ini pentingnya bisa baca Al-Quran. Nah